ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kedua ksatria jelas tidak tahu bahwa ini hanyalah tubuh bumi Luo Feng. Meskipun dia memiliki sayap sawu, peta bintang dan mutiara menara yang semuanya sangat penting, jika dia dipaksa ke sudut, Luo Feng akan memanggil gurunya pemimpin kota kekacauan utama untuk menunjukkan dirinya, dan dia akan mampu mengambil hartanya. Peta bintang dan mutiara menara hampir dianggap sebagai harta karun sejati. Bahkan jika pemimpin kota menemukan mereka, dia tidak akan membawa mereka pergi. Oleh karena itu dia masih membumi di dalam. Satu-satunya hal yang memanggil gurunya adalah pilihan terakhirnya. Sampai dia berada dalam krisis yang mengerikan, dia tidak akan pernah melakukannya. Di dalam inti bintang neraka es Ksatria Ungu, ada istana es yang megah setinggi lebih dari 10.000 km. Kedua ksatria berjalan berdampingan di dalam istana. Sebenarnya, aku sangat ingin menamparkan manusia ini sampai mati. Ksatria Hijau berkata, apakah kamu mencari kematian? Tamu gunung yang duduk, siapa dia? Itu salah satu yang terkuat di seluruh alam semesta. Jika kita menyinggung perasaannya, bahkan dengan prajurit yang kita kenal, tidak ada yang bisa melindungi kita. Jika kamu ingin mati, jangan menyeret klan bersamamu. Ksatria Ungu memarahinya. Ksatria Hijau itu tersenyum, aku hanya berkata, ayolah, kita berdua adalah ksatria. Terlebih lagi, kita adalah salah satu ksatria yang paling kuat di alam semesta, namun kita harus menunjukkannya di hadapan manusia ini. Ini adalah perintah dari tamu yang duduk di gunung, kita pasti harus mengikuti mereka. Dan dia bahkan memberi kita sedikit hadiah. Ksatria Ungu itu mengangguk. Saat itu, dia telah memerintahkan kita untuk dengan santai meletakkan papan black metal di dalam bintang neraka es, melarang kita meletakkannya di bintang kita, menunggu penyusup untuk mencurinya. Dia bahkan berkata, selama daging atau darah hidup bentuk mencurinya, kita tidak bisa membunuhnya, kita harus menguncinya di neraka es. Ksatria Hijau mengerutkan kening. Mosa itu adalah bentuk kehidupan energi. Aku langsung membunuhnya, namun dalangnya sebenarnya adalah manusia. Menurutmu mengapa dia memberi perintah seperti itu? Ksatria Hijau bertanya. Bukankah sudah jelas, dia menghabiskan begitu banyak usaha mungkin untuk memelihara seorang prajurit yang kuat. Mata Ksatria Ungu itu berbinar, manusia ini seharusnya dipilih olehnya. Mengasuh seorang murid, Ksatria Hijau menggelengkan kepalanya. Sungguh guru yang kejam, dia tahu betul aturan neraka es kita, namun dia masih ingin mengirim manusia ini? Bahkan jika muridnya kuat, dia harus tahu prajurit macam apa yang ada di dalam neraka es kita. Jahat, Ksatria Ungu berkata, ini bisa menjadi latihan yang sulit. Jika dia tidak bisa melewati ini, dan manusia mati, itu sama saja dengan tamu gunung yang duduk membunuhnya. Bagaimanapun, itu bukan urusan kita. Ksatria Hijau itu mengangguk. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Namun manusia ini memang licik, bahkan aku tertipu. Bagaimana kamu menemukan papan black metal itu? Ksatria Hijau bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika tamu gunung yang duduk memberi perintah saat itu, dia berkata jika beberapa penyusup berhasil lolos dengan papan black metal, biarlah. Hanya jika dia ditangkap oleh kita, dia akan dikirim ke neraka es. Hehe, Ksatria Ungu itu tertawa. Cepat, katakan padaku bagaimana kamu melakukannya. Ksatria Hijau bertanya. Ksatria Ungu itu tersenyum, bukankah Mosa berteleportasi berulang-ulang dengan papan itu? Sepanjang jalan, dia menyamarkannya sebagai batu di cincin dunia dan meletakkannya di pegunungan yang terapung. Saat itulah aku memperhatikan bahwa yang lain penyusup mengambil batu itu dan melarikan diri. Saya mengikutinya dan akhirnya menemukan manusia itu. Setelah mengamatinya sebentar, saya memastikan bahwa dalangnya adalah manusia, baru kemudian saya menunjukkan diri saya. Tidak, Ksatria Hijau menggelengkan kepalanya, aku mengejar Mosa selama ini, kamu bahkan tidak mengejar. Dan cara dia berteleportasi, menempatkan cincin di pegunungan hanya akan memakan waktu sekejap. Bahkan ketika aku berteleportasi, saya tidak menyadarinya, bagaimana Anda bisa? Dan bagaimana Anda bisa mengejar waktu? Ksatria Ungu itu tersenyum misterius. Cepat katakan padaku, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat sederhana. Dia berkata dengan bangga, saya meninggalkan jejak kecil di papan black metal. Kemanapun itu pergi, saya bisa merasakannya. Kita semua memiliki penanda sendiri, saya bisa merasakan Anda terus-menerus mengubah lokasi Anda,
namun papan black metal berhenti bergerak. Setelah beberapa saat, oleh karena itu, saya segera berteleportasi ke tempat persembunyiannya. Saya mengamati penyusup lain mengambilnya dan mengikuti. Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya? Kamu, Ksatria Hijau itu menatap, kamu benar-benar meninggalkan jejak. Kamu meninggalkan satu di papan? Kenapa tidak? Dia tersenyum, saya sangat ingin tahu tentang seluruh plot yang dibuat oleh tamu gunung yang sedang duduk ini. Saya ingin melihat untuk siapa itu, namun saya khawatir dia akan pergi tanpa sepengetahuan kita. Untuk mencegahnya, aku melakukan ini. Haha, dia tidak pernah sekalipun berkata kita tidak bisa melakukan ini. Terlebih lagi, dia ingin kita menangkap pencurinya dan mengirimnya ke neraka es. Ksatria Hijau menggelengkan kepalanya, dia merasa kasihan pada Luo Feng. Dia sebenarnya telah lolos, tapi karena keingintahuan Ksatria Ungu itu, dia tertangkap. Kasihan, semoga dia tidak mati di dalam. Dia menggelengkan kepalanya. Pokoknya, kita tidak bisa campur tangan. Apakah dia hidup atau mati, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Jika dia mati, dia akan mati di bawah pelatihan tamu gunung yang duduk, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ksatria Ungu menggelengkan kepalanya. Tamu gunung yang duduk menjelajahi alam semesta dalam kesendirian. Dia eksentrik, bahkan kekuatan super pun tidak berani mengacaukannya. Memang benar, dia eksentrik. Ksatria Hijau menggelengkan kepalanya. Di dalam bintang neraka es besar yang merupakan rumah Ksatria Hijau, ia memiliki pilar megah yang tebalnya sekitar 800 km dan tinggi lebih dari 10.000 km. 4 siluet bergegas turun. Itu adalah Dalasa dan 3 prajurit kuat yang menahan Luo Feng. Ruang di sekitar mereka benar-benar terkunci. Jelas bahwa salah satu dari mereka menjaga penguncian di sekitar mereka, mencegah manusia licik ini dari teleportasi. Mereka tidak tahu bahwa tanpa bantuan tubuh Mosa, tubuh buminya masih tidak memiliki cara untuk berteleportasi. Itu neraka es. Luo Feng menatap pilar es besar. Energi yang luar biasa menyelimuti area sekitar, yang tidak lebih lemah dari bintang yang disegel. Benar, itu neraka es. Dalasa memeganginya dan berkata dengan dingin. Kamu tampak santai, kamu akan dikurung, dan kamu mungkin tidak akan keluar bahkan setelah 1 triliun tahun dari ketakutan dan kengerian yang tidak pernah berakhir di dalam, akhirnya mati di dalam. Namun kamu tidak gugup sama sekali. Aku sudah ditangkap, apa gunanya? Luo Feng tersenyum. Inti utamanya adalah dengan binatang bertanduk emas yang jauh dari wilayah bunga hitam, itu berada di dalam negara Dewa Budak. Selama dia memintanya, mereka bisa berteleportasi melalui negara dewa dan membawanya pergi. Luo Feng menatap neraka es yang jauh. Legenda neraka es adalah yang paling terkenal di area ini. Dikatakan bahwa meskipun para ksatria akan membunuh para penyusup yang ditangkap, jika mereka menangkap beberapa prajurit mutlak atau beberapa makhluk abadi khusus, mereka akan mengunci mereka di dalam. Melalui periode waktu yang lama dan triliunan era, tidak ada yang tahu berapa banyak prajurit yang terkunci di dalam. Kekuatan mereka di dalam secara alami akan meningkat juga. Ditambah lagi, kedua ksatria telah memaksa para penyusup yang ditangkap untuk saling membunuh, melatih, membunuh, dalam waktu yang tak terbatas. Dengan tekanan seperti itu, itu membuat neraka es menjadi rumah gila. Kecuali saya menghadapi situasi yang mengerikan, saya tidak perlu memanggil guru saya. Juga, dalam perjalanan untuk menjadi pejuang sejati-sejati, saya harap tidak perlu memanggilnya. Luo Feng sudah lama memikirkan hal ini. Dari sudut pandangnya, dipaksa untuk memanggil gurunya itu memalukan. Jika dia memiliki kekuatan, dia akan melakukannya sendiri. Tumbuh di sepanjang jalan, bahkan berdiri sejajar dengan gurunya, bahkan melampaui dia. Sepanjang jalan ini, dia tidak ingin memanggilnya sama sekali. Ini adalah standarnya sendiri. Seorang pejuang sejati tidak akan pernah memberi dirinya alasan. Dalasa dan yang lainnya meraih Luo Feng dan tiba di depan neraka es. Manusia, Ksatria Hijau berkata dengan keras, meskipun kamu cukup kuat, yang paling lemah yang ditangkap di dalam setidaknya adalah Kaisar. Tanpa kekuatan sebesar itu, para pemimpin bahkan tidak akan repot-repot mengunci mereka di dalam. Dan dikunci untuk waktu yang tidak diketahui, membunuh dengan gila-gilaan. Di dalam, izinkan saya memberi Anda beberapa saran. Jika Anda takut akan semua ini, lebih baik menghancurkan diri sendiri. Kegelapan dan kegilaan di dalam bukanlah sesuatu yang dapat Anda ambil. Ah, aku pasti mengantisipasinya. Luo Feng tersenyum.
Ini takmu. Dalasa melemparkannya dengan santai. Sebuah tag es ungu dan hijau dilemparkan kepadanya, dan di atasnya ada nomor ras iblis. Luo Feng menerimanya. Ini identitasku. Luo Feng penasaran. Berpikir di dalam, ini hampir terasa seperti jumlah yang diberikan kepada tahanan bumi. Lanjutkan. Dalasa mendorongnya dengan kuat. Luo Feng didorong langsung ke tepi, dalam jarak 100 km dari neraka es. Dalam sekejap, Rumble, kekuatan menelan yang mengerikan menelannya, hampir seperti pusaran air yang tak berujung. Luo Feng segera membuka sayapnya dalam mencoba untuk menolaknya. Jangan melawan, jika kamu melakukannya, kamu akan tahu konsekuensinya. Dalasa dan yang lainnya menatapnya dengan dingin. Sepertinya benar, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ini adalah wilayah dua ksatria, mereka bisa langsung berteleportasi ke sini. Kalau begitu aku akan pergi memeriksa neraka es ini. Luo Feng menatap sumber energi yang menelan, sebuah gua hitam telah terbelah dari neraka es, banyak lapisan membentuk apa yang tampak seperti kipas daun. Gemuruh, dia langsung tersedot. Bergemuruh, lapisan dan lapisan kipas seperti daun terbuka dan tertutup, pilar es besar sekali lagi kembali ke bentuk aslinya, dan tidak ada satupun celah yang terlihat lagi. Sejak saat itu, Luo Feng terkunci di neraka es. Nikmati dirimu manusia. Dalasa menatap pilar es dengan dingin. Ayo pergi Dalasa. Ayo pergi. Mereka menjadi sinar cahaya dan dengan cepat bergegas ke langit. Itu adalah dunia es yang luas. Setelah ditelan, Luo Feng merasakan kekuatan yang menakutkan beraksi di tubuhnya. Itu hampir seperti gunung yang megah telah menjepitnya. Dengan kepakan sayapnya, dia menahan kekuatan dan melayang di udara, menatap dunia es yang luas. Ini neraka es. Dia melihat tentang ruang di sekitarnya tampak seperti memiliki triliunan bilah yang tak terlihat, menyebabkan ruang itu sesekali bergetar. Ini memang harta karun sejati. Itu sering mengguncang ruang, membuatnya mustahil untuk berteleportasi melalui negara dewa. Luo Feng mengharapkan ini. Harta karun penyegelan sejati pasti akan menekan teleportasi negara dewa. Persyaratan untuk berteleportasi melalui negara dewa sangat keras, itu harus berada dalam ruang yang stabil. Selama pertempuran dengan riak energi di sekitar, seseorang tidak bisa berteleportasi melalui negara dewa. Dan aku tidak bisa berteleportasi di sini. Luo Feng merasakan, riak luar angkasa di sini benar-benar terputus dari yang di luar, bahkan dengan tubuh Mosa, paling banyak aku bisa berteleportasi di neraka es, aku tidak bisa berteleportasi keluar. Ini sangat mirip dengan ruang terlarang di dalam Menara Bintang. Menara Bintang memiliki ruang terlarang yang tak terhitung jumlahnya, dan para pejuang hanya bisa berteleportasi di dalam setiap ruang, tetapi tidak keluar atau ke yang lain. Tidak dapat berteleportasi melalui negara dewa atau teleportasi normal, sambil merasa seperti beban gunung ada padanya, inilah yang dirasakan Luo Feng ketika dia memasuki neraka es. Satu-satunya hal yang membuatnya senang adalah dia bisa terhubung ke alam semesta virtual. Menakjubkan. Saya pernah berada di Menara Bintang, Gunung Iblis, alam semesta primal, dunia sungai darah. Bagaimanapun, dimanapun saya pernah mengunjungi telah memungkinkan saya untuk terhubung ke alam semesta virtual. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berseru. Alam semesta virtual ini benar-benar maha kuasa, bahkan di dalam harta karun sejati, seseorang masih bisa terhubung. Tuan, ruang di sekitarnya terlalu istimewa, pemindai besar tidak dapat berfungsi dengan baik. Pemindai mini masih dapat berfungsi dengan baik. Anak perusahaan Babata, Ai, melaporkan masalah tersebut kepadanya. Luo Feng mengangguk, pemindai mini jauh lebih canggih daripada yang besar, itu masih bisa digunakan di neraka es. Untuk ksatria hijau yang mengunciku di sini untuk waktu yang tidak terbatas, seharusnya tidak sesederhana itu kan? Luo Feng mendarat di tanah bersalju. Dia mengambil beberapa langkah, masing-masing lebih dari 1000 km, saya akan menjelajahi daerah ini dan melihat mengapa dia benar-benar mengunci saya di sini. Saat dia berjalan di dalam, langkah kaki yang dia tinggalkan akhirnya menarik perhatian prajurit lain di dalamnya. Bekas cakaran. Cakar apa ini? Siluet hitam buram mendarat di salju. Tidak ada prajurit di neraka es yang memiliki ini, apakah ada pendatang baru? Hehehe, kesempatanku telah datang. Neraka es ini benar-benar luas. Luo Feng tiba-tiba berhenti, melihat sekeliling. Ikatannya terlalu kuat, energi roh saya hanya dapat mencakup area 10.000 km.
Oleh karena itu, saya hanya dapat memeriksa sebagian kecil pada suatu waktu. Saya sudah berjalan sejauh 100.000 kilometer, namun saya masih belum bisa melihat ujungnya. Dari salju dan gunung, sama seperti bintang tertutup kecil berukuran marmer yang memiliki ruang terlarang di dalamnya, atau dunia di dalam cincin dunia. Neraka es ini, sebagai harta sejati ksatria hijau, memiliki ruang yang jauh melebihi penampilan luarnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, hawa dingin memasuki dadanya saat dia melangkah keluar lagi. Dikatakan bahwa ada banyak prajurit di dalam, aku tidak percaya, aku bahkan tidak bisa bertemu satupun. Dia melanjutkan ke depan. Dia meninggalkan banyak jejak kaki di salju, setiap jejak kaki berjarak lebih dari 1000 kilometer. Manusia normal bahkan tidak punya cara untuk melacaknya. Namun bagi yang kuat, lebih dari 1000 kilometer adalah langkah sederhana. Tuan, penyergapan, pemindaian mini dengan cepat mengirimkan peringatan. Gemuruh. Luo Feng mengepakkan sayapnya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar saat dia terbang. Seberkas cahaya hitam melesat melewatinya dan mendarat di salju. Luo Feng melihat ke bawah dari atas. Di sana duduk makhluk hitam berkaki bersilang, panjang tubuhnya lebih dari 8 meter, tetapi ekornya bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Itu memiliki taring panjang dan mata yang menyala dengan api hitam. Itu menatap Luo Feng, dan tubuhnya ditutupi sisik hitam. Binatang yang menelan jiwa? Luo Feng tercengang. Binatang yang menelan jiwa adalah makhluk yang sangat langka di alam semesta, sama seperti binatang bertanduk emas dan mosa yang juga langka, ini sebanding dengan mosa. Binatang langka seperti itu, memiliki kemampuan alaminya sendiri, dan ia memiliki dua. Manusia, kamu benar-benar mengenaliku. Suara serak terdengar dari binatang itu. Untuk benar-benar bertemu dengan binatang yang menelan jiwa di sini di neraka es, kita punya takdir. Luo Feng tersenyum dan turun. Mendarat di salju, dia tersenyum pada binatang yang dipenuhi dengan niat membunuh. Binatang, saya baru saja memasuki neraka es. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menjelaskan kepada saya situasi di sini di neraka es? Manusia sombong. Binatang itu melolong dan melompat ke depan. Cepat seperti kilat. Di dalam neraka es yang memiliki tekanan kuat, itu sudah jauh lebih lambat dari sebelumnya, namun kecepatannya saat ini masih mengejutkan. Luo Feng mengepakkan sayapnya dan dengan mudah mengelak. Aku bersedia mengobrol denganmu, mengapa bertengkar? Luo Feng tertawa dengan mudah. Namun binatang itu melolong dengan suara serak dan menghilang. Teleportasi. Luo Feng menyipitkan mata. Di belakangnya, binatang itu muncul sekali lagi dan membuka mulutnya yang besar untuk menggigitnya. Namun Luo Feng mendeteksinya dan mengepakkan sayapnya, menghentikan gigitannya. Binatang itu menggigit sayap sawu dengan keras, merasakan kekuatan logam kelas G. Pedang jiwa. Luo Feng berbalik menghadap binatang itu. Tekadnya yang kuat menjadi bila energi roh, memasukkannya dengan kehadiran dewa binatang, dia menebasnya langsung ke jiwa binatang itu. Serangan jiwa sederhana. Meskipun dia tidak terlalu mahir dalam serangan jiwa, kemauan dan kesadarannya memang cukup kuat untuk mengendalikan gerakan seperti itu dengan presisi. Melepaskan ilusi yang kuat mungkin masih sangat sulit, tetapi serangan jiwa sederhana tidak terlalu buruk. Cukup menanamkan kehadiran dewa binatang meskipun keterampilan konstruksi bila jiwanya dianggap mentah, tetapi kehadiran dewa binatangnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Langkahnya tidak lebih lemah dari serangan master jiwa kaisar puncak. Binatang itu langsung tercengang oleh serangan itu. Luo Feng melambaikan tangan kirinya. 6 bola hitam ditembakkan, mengenai tubuh binatang yang tercengang itu. Tanpa perlawanan apapun, bola pertama merobek tulang dan ototnya, yang kedua menyebabkannya meledak terpisah, sementara yang lain berputar-putar di dalam, menghilangkan pecahan yang tersisa. Binatang itu menghilang begitu saja. Hilang. Ekspresi Luo Feng berubah. Dia tidak beregenerasi atau berteleportasi, bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Aku bahkan tidak menggunakan racun Feimo. Teleportasi membutuhkan seseorang untuk mereformasi tubuhnya terlebih dahulu. Ketika seorang prajurit ditebas menjadi beberapa bagian, bagian-bagian itu tidak dapat berteleportasi sendiri. Menghilang setelah direduksi menjadi fragmen biasanya berarti satu hal, tubuh utama binatang itu jauh. Dengan begitu, bahkan jika tubuh dewanya dihancurkan, energi abadi yang tersebar memiliki jejaknya sejak lama, secara alami akan kembali ke tubuh utamanya. Apakah ini?
Serupa, Luo Feng berpikir, ini hanya salah satu doppelgangernya. Binatang yang menelan jiwa itu memiliki dua kemampuan alami. Yang pertama adalah serangan jiwa yang menakutkan, yang kedua adalah kemampuan melarikan diri yang menakutkan, doppelganger. Tubuh yang terbentuk dari kemampuan ini, dalam hal kekuatan, jauh dari tubuh utama. Itu sangat lemah bahkan tidak bisa menggunakan kemampuan pertamanya. Namun, setidaknya dia tahu hukumnya, selama badan utamanya tahu, begitu juga si doppelganger. Setelah disergap sekali, Luo Feng terus maju. Dia tidak menyangka, bahwa binatang yang menelan jiwa itu akan menyergapnya dua kali lagi. Kedua kalinya ia menggunakan serangan jiwa, dengan kemauan keras Luo Feng yang mengerikan dan lolongan dewa binatang, dia dengan mudah menahannya. Dia bahkan tidak membutuhkan bantuan mutiara menara. Ketiga kalinya, binatang itu menggunakan ilusi, yang masih tidak efektif. Luo Feng menggunakan metode yang sama untuk menghadapinya, menggunakan bintang-bintang dari peta bintang, dia dengan mudah membunuh binatang itu. Tuan, binatang buas itu menggunakan doppelgangernya untuk menyerangmu berulang kali, dia jelas sedang menguji kekuatanmu. Jika kamu tidak terlalu mengancam, tubuh aslinya mungkin akan muncul dengan sendirinya. Jika kamu terlalu kuat, dia akan berhati-hati. Menghindarimu, dia benar-benar licik. Ji Hong berkata di dalam ring dunia. Tuan bahkan tidak menunjukkan kekuatannya atau menggunakan racun Feimo. Kata hati yang terasah. Luo Feng membawa dua prajurit ke dalam cincin dunianya, yang lain semua mengikuti tubuh binatang bertanduk emas itu. Hati yang diasah adalah master jiwa. Ji Hong membawa jam kuno. Dengan keduanya digabungkan, di saat-saat genting, mereka dapat dengan mudah mengubah hasil pertempuran. Ketika Luo Feng berencana untuk mencuri papan logam hitam saat itu, dia telah mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika dia tertangkap. Karenanya dia meninggalkan dua prajurit untuk melindungi tubuh buminya. Tubuh buminya tidak memiliki cara untuk membakar energi abadi, ini adalah perbedaan terbesar antara dia dan prajurit lainnya. Tanpa membakar energi abadi, dia bisa menang melawan banyak orang. Saat mereka membakar energi abadi mereka, dia akan dirugikan. Saya akan dengan sabar menunggunya, mari kita lihat apakah dia menunjukkan dirinya. Luo Feng terus berjalan di salju. Dia percaya bahwa ada prajurit lain di sekitar, kata-kata Ksatria Hijau sebelumnya dan peringatan Dalasa, mereka menyatakan bahwa neraka es itu menakutkan, hanya bagian mana yang menakutkan? Di lapangan salju yang berjarak lebih dari 100.000 km dari Luo Feng, siluet hitam tersembunyi. Hehehe, manusia ini sepertinya tidak bisa berteleportasi, tapi dia masih sangat kuat. Meskipun doppelgangerku hanya memiliki sebagian dari kekuatanku, dia membunuh mereka dengan sangat mudah. Dia setidaknya kaisar puncak, lebih baik membiarkan bajingan lain berurusan dengan orang ini dulu. Siluet itu menghilang. Luo Feng terus berjalan tanpa tergesa-gesa, menikmati pemandangan. Binatang yang menelan jiwa itu tidak akan datang, aku hanya menunjukkan sedikit kekuatanku, namun aku membuatnya takut. Dia benar-benar berhati-hati. Luo Feng melanjutkan. Dia telah berjalan dalam garis lurus hampir 10 juta km, namun selain binatang itu, dia belum menemukan orang lain. Matanya berbinar, di puncak gunung es yang jauh, berdiri sebuah siluet. Keduanya berdiri 100.000 km dari satu sama lain. Tapi dengan penglihatan mereka, selama tidak ada yang menghalangi, mereka bisa dengan mudah melihat satu sama lain. Siluet itu berbalik menghadapnya. Dia memiliki tubuh dewa besar yang ditutupi bulu, dan mata vertikalnya menatap lurus ke arah Luo Feng. Raskat, pikir Luo Feng. Raskatu adalah salah satu ras anak perusahaan di bawah ras iblis, mereka terkenal karena hati yang dingin dan keganasan. Ketika Luo Feng mengkonfirmasi prajurit Katu di puncak yang jauh, dia tahu bahwa pertarungan berdarah sudah dekat. Hua, prajurit langsung menjadi seberkas cahaya, meninggalkan siluet gemilang saat ia bergegas langsung ke Luo Feng. Luo Feng berdiri di sana dan menatapnya dengan cepat, menunggu dengan sabar. Mereka berdua semakin dekat dan dekat. Mata prajurit Katu dipenuhi dengan kegilaan dan niat membunuh. Hal ini membuat Luo Feng menunjukkan hal yang sama, para prajurit yang terperangkap di neraka es, mengapa mereka semua begitu langsung menyerang musuh mereka dengan segera. Wen, prajurit Katu melepaskan penguncian luar angkasa, membuat kedua belah pihak tidak mungkin melakukan teleportasi. Luo Feng tersenyum dalam. Prajurit Katu ini mungkin tidak tahu cara berteleportasi, sebenarnya, dia sendiri juga tidak bisa.
Oleh karena itu, tidak perlu ada penguncian ruang sama sekali. Manusia, mati, prajurit itu meraung, salah satu dari kita akan mati hari ini. Gemuruh, sebuah kekuatan menakutkan bergegas dari prajurit Katu. Luo Feng yang telah tenang selama ini terkejut, membakar tubuhnya yang tidak bisa mati. Dia marah. Bahkan jika dia ingin melawanku sampai mati, dia tidak perlu membakar energi abadinya bahkan sebelum mengetahui kekuatanku. Membakar juga banyak sekaligus membutuhkan waktu lama untuk pulih. Siu, Luo Feng mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menghindari serangan dari prajurit Katu. Prajurit Katu, aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, mengapa kamu membakar energi abadimu tanpa mengetahui kekuatanku? Bahkan jika kamu ingin membunuhku, jika aku lemah, bukankah kamu akan membuang energimu? Luo Feng berkomunikasi. Hua. Sebuah pedang berwarna darah yang ganas menebas udara, Luo Feng menghindarinya dengan mudah. Siu, 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 siu. Luo Feng menggunakan sayap sawu untuk menghindar berulang kali. Prajurit Katu ini di hadapannya adalah tentang tingkat kaisar puncak, saat dia membakar energi abadinya. Luo Feng tidak punya cara untuk menandingi kekuatan dengannya. Dia hanya bisa menghindar lebih banyak dan membiarkannya membakar lebih banyak energinya. Bahkan setelah membakar energi abadiku, kecepatanku masih tidak bisa menandingimu. Prajurit itu tampaknya tersesat dalam kegilaannya. Manusia, jika kamu cukup kuat, lawan aku langsung. Bahkan jika aku mati, biarkan aku mati dari pertarungan. Prajurit Katu, apakah menurutmu aku bodoh? Luo Feng dengan mudah mengelak berulang kali. Prajurit Katu sangat kuat setelah membakar energi abadinya, tapi itu tidak ada gunanya. Dia bahkan tidak bisa menyentuh Luo Feng. Jika prajurit itu mendengar nama Blade River, dia mungkin tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Tapi jelas bahwa para prajurit yang terkunci di neraka es, mungkin bahkan tidak tahu tentang Blade River. Haha, prajurit Katu tiba-tiba mendongak dan tertawa keras, tawanya beriak ke segala arah seperti gelombang kejut. Dia berdiri di udara, tidak mengejar lagi dan tertawa. Hahaha, hahaha. Dia tampak marah. Meskipun dia hanya berdiri di sana dan tertawa, yang mengejutkan Luo Feng adalah dia terus membakar tubuhnya yang tidak pernah mati, tidak berhenti sama sekali. Pejuang Kat, Luo Feng berbicara. Hahaha, ini takdir, ini takdir. Prajurit Katu mendongak dan tertawa. Aku telah tumbuh selama ini. Ketika aku masih muda, aku bahkan seorang jenius, sampai aku menjadi seorang kaisar dan menjadi cukup kuat. Namun aku terjebak di neraka es setelahnya. Saat itu terjadi, aku tidak akan pernah melarikan diri, menghabiskan sisa keabadian di sini. Rasanya mungkin sudah lama melupakan saya, orang-orang yang saya cintai mungkin semuanya mati, saya kira hanya beberapa teman saya yang masih hidup. Saya tidak bisa meninggalkan, membuang begitu banyak waktu, dan aku masih harus bertarung dengan kalian semua, membunuh untuk bertahan hidup. Haha, tidak pernah mengalah selama 1 triliun era. Aku tidak tahan lagi. Tua buta, jiwa menelan, kalian semua bisa berjuang, aku akan pamit dulu. Suaranya bergema ke segala arah. Prajurit Katu memandang Luo Feng yang terkejut. Manusia, aku ingin mati dalam pertempuran gila. Aku bahkan tidak berharap untuk tidak mendapatkan kesempatan itu. Apakah kamu menyerah begitu saja? Luo Feng bertanya. Apalagi yang bisa kulakukan? Manusia, berada di neraka es adalah siksaan terbesar. Dia menggelengkan kepalanya. Kecuali Anda memiliki makhluk mutlak dalam ras Anda yang menyukai Anda dan akan datang membawa Anda pergi secara pribadi. Jika tidak ada harapan untuk keluar. Ras saya mungkin sudah lama melupakan saya. Saya pergi, melepaskan. Dia meledakkan tubuhnya dan matahari besar dihasilkan dari ledakan itu, saat energi tak berujung melesat ke segala arah. Dia bahkan tidak peduli dengan manusia di sampingnya, dia sudah tersesat dalam keputusasaan. Mengenai apakah manusia itu selamat dari ledakan, dia bahkan tidak bisa diganggu. Jika dia mati, biarlah, itu akan menjadi pembebasan bagi manusia juga. Jauh di dalam pegunungan es, binatang yang menelan jiwa itu duduk bersila, mendengar suara yang menyebar ke seluruh neraka es, matanya yang ganas bergetar dengan beberapa luka di dalamnya. Teman lama, apakah kamu menyerah begitu saja? Jika kamu ingin mati, mengapa kamu tidak mati di tanganku? Dengan begitu aku memiliki kesempatan untuk pergi. Suara serak binatang itu bergema di dalam gua. Lebih dari 1000 kilometer dalam gua salju, siluet menggeliat duduk bersila.
Itu memiliki kepala seperti manusia, matanya tertutup saat dia menghela nafas, dia bebas. Di istana megah jauh di dalam lautan neraka es. Orang idiot lain sudah menyerah. Bagus, bagus, bagus. Semakin meriah, semakin mati semakin baik. Dengan begitu, peluangku untuk pergi semakin tinggi. Pergi dan mati, idiot. Banyak prajurit yang terkunci selama berabad-abad di dalam neraka es semuanya merasa terluka, tertawa, atau acuh tak acuh. Mereka memiliki reaksi yang berbeda, tetapi tidak ada yang terkejut, karena insiden bunuh diri semacam ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Energi mengalir liar di udara, Luo Feng secara bertahap membuka sayapnya yang melilitnya. Mengambang di udara, dia melihat cincin dunia, senjata, baju besi del yang ditinggalkan prajurit Katu. Bunuh diri. Siapapun yang bisa mencapai tingkat kaisar harus memiliki tekad yang kuat. Yang mana yang tidak mereka percayai? Untuk benar-benar dipaksa untuk bunuh diri. Luo Feng bergumam. Kata-kata dari prajurit sebelumnya terngiang di telinganya, dia perlahan mulai mengerti mengapa dia melakukannya. Ras Katu adalah ras yang lemah. Bahkan seorang prajurit iblis yang kuat di sini tidak dapat menghubungi ras mereka. Apalagi ras anak perusahaan seperti Katu. Luo Feng berkata dengan lembut. Mereka tidak memiliki alam semesta virtual dan tidak memiliki cara untuk melakukan kontak, mereka hanya bisa tinggal di sini dan menderita. Membunuh adalah hal utama di neraka es. Setelah waktu tanpa akhir, kesendirian, terjebak dan tidak dapat melakukan kontak. Pembunuhan dan pertempuran tanpa akhir. 1 tahun, 100, 10.000 tahun, dia akhirnya hancur di dalam pikir Luo Feng. Ini adalah pertempuran melawan kesendirian dan waktu. Terhadap waktu, jika seseorang selamanya dalam kesendirian, bahkan seorang kaisar akan runtuh. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng memang terkejut dengan bunuh diri prajurit Katu. Dia tidak lagi memiliki kesabaran untuk berjalan perlahan, segera menjadi seberkas cahaya dan terbang di langit. Siu. Dia menembak melintasi langit. Dia terus-menerus mengingat dan merenungkan apa yang terjadi sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin terkejut dia. Saya bahkan mampu menahan warisan hidup atau mati saat itu, tetapi itu hanya lebih dari 6.000 tahun, namun setiap detik dan tahun menjadi semakin sulit. Namun, saya tetap berpegang pada keyakinanku. Jika aku berada dalam situasi yang sama dengan Katu itu sebelumnya, mengetahui orang yang kucintai telah lama pergi, apakah aku dapat bertahan selama triliunan era di neraka es? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Bisakah dia melakukannya? Ya, tentu saja. Dia mengangguk. Dia pasti akan pergi dan menemukan cara untuk menghidupkan kembali orang yang dicintainya. Jika dia tidak bisa, dia akan membalas dendam pada Ksatria Hijau, karena Ksatria itulah yang mengambil waktu berharganya bersama keluarganya. Kekuatan, Ksatria Hijau itu kuat, yang mampu mengunci begitu banyak prajurit kuat di sini untuk permainannya, pikir Luo Feng. Jika salah satu dari mereka berhasil menjadi Ksatria di sini, Ksatria Hijau mungkin akan segera melenyapkannya. Luo Feng terbang di langit, di bawahnya ada dataran bersalju yang tak berujung, dengan pegunungan es di sekelilingnya. Dia akhirnya melihat tablet es besar transparan. Tablet itu megah, dan di atasnya diukir kata-kata bahasa iblis. Tidak heran, dia membaca kata-kata itu dan bergumam. Sungguh Ksatria Hijau yang kejam?